Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ba'da al-ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih dalam rangka menemani saya wabil khusus untuk menjemput pahala dari Allah seperti pahala haji umrah yang sempurna. Hadirin jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan muqaddimah dalam artian kenapa Al-Habib Asy-Syarif As-Sayyid Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad menyusun mengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini. Kita ingin tahu apa isinya itu apa. Kita akan mengkaji bersama-sama. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Idza mata nalikane meninggal ibnu adama, anak cucu Nabi Adam, inqata'a maka putus amaluhu, amal-amalnya, illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Jika manusia, anak cucu Adam ini meninggal, maka terputuslah semua amalnya, amal ibadahnya, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyatun, yang pertama adalah shadaqah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tersebut, aw waladun shalihun yad'ulah, yang ketiga atau anak yang saleh yang selalu mendoakan. Jika kita perhatikan kalimatnya, susunan kalimat redaksi dari Rasulullah ini, itu ada kandungan susunan fi'il mudhari, fi'il madhi. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, ini masdar, sifat mausuf yang tidak terputus, yang pahalanya terus mengalir walaupun orang situ sudah meninggal, adalah pertama shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Bagaimana maksudnya sedekah yang terus mengalir? Pemanfaatannya masih terus berjalan. Maka ada hadis Nabi yang lain yang menguraikan sedekah jariyah itu seperti apa. Contohnya, di antaranya adalah membuat saluran air atau membangun sumur, yang dimana sumur tersebut dimanfaatkan semua orang. Walaupun orang yang bangun sumur tersebut, menyumbangkan sumur tersebut, sudah meninggal, ketika sumurnya masih ada dan dimanfaatkan sama orang, sama warga-warga masyarakat semua, maka pahalanya terus mengalir kepada yang sedekah tersebut. Itulah sedekah jariyah. Sama seperti sedekahnya Sayyidina Utsman bin Affan, sedekah khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan itu bersedekah, dan hatta sampai sekarang masih ada sedekah.
ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu lagi kekeringan sekali, dan di Madinah itu hanya ada satu sumur, dan sumur itu yang menguasai, yang memiliki orang Yahudi, dan orang Yahudi hampir sama dengan orang-orang matanya sipit. Wah, mainan duitnya itu subhanallah pinternya. Kalau urusan bisnis, orang Yahudi, orang Cina paling pinter. Dibisnisin itu, sumur itu dibisnisin. Dia tahu warga Madinah, penduduk Madinah kekurangan air. Maka siapa yang mau air, bayar sama dia. Bayar. Datang lagi bayar. Bayangkan, penduduk Madinah kurang lebih ada 500.000. Datang ke sumur tersebut, beli air. Katakan satu embernya harganya 100.000. Sudah berapa? 100.000 dikali 500.000. Pikirannya sudah duit dunia semua. Terus akhirnya warga mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita kesusahan air dan hanya ada sumur itu satu-satunya yang nggak kering, sumurnya orang Yahudi. Dan kalau mau air harus beli, harus bayar. Kata Rasulullah, bersabda Rasulullah pada para sahabat, siapa yang ingin surga, dibeli sumur itu. Akhirnya datang Sayyidina Utsman angkat tangan, saya Rasulullah, beliau saudagar kaya. Datang ke orang Yahudi, bernegosiasi. Ini sumurnya saya beli, mau nggak? Kata Yahudi, nggak mau. Saya nggak bakal jual sumur ini, karena dia tahu ini penghasilan saya yang paling besar. Ya sudah, kata Sayyidina Utsman, satu hari saya sewa, satu hari enggak. Deal, dibayar. Hari ini saya sewa, harganya kurang lebih 500 dinar. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya sudah diumumkan Sayyidina Utsman, siapa yang pengen air hari ini datang, karena saya sewa hari ini saja. Datang semua, ngambil semua. Besoknya kan nggak nyewa. Tidak satu pun warga Madinah datang ketika besoknya, karena harus bayar. Hari kedua disewa lagi, datang lagi. Akhirnya si Yahudi pusing. Selama sebulan nggak ada pemasukan, karena warga Madinah hanya akan ambil air ketika gratis dari Sayyidina Utsman. Akhirnya kapok, kalah, nyerah. Ya udah, saya jual sumurnya. Dijual sumurnya sama orang Yahudi, dibayar. Akhirnya diumumkan yang mau air gratis, dan sumur yang sekarang masih ada di Madinah dan masih dimanfaatkan orang. Walaupun Sayyidina Utsman sudah meninggal, terus pahalanya mengalir. Shadaqatun jariyah adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Apalagi contohnya adalah membangun madrasah. Membangun madrasah itu termasuk daripada salah satu sedekah jariyah. Ketika madrasahnya masih terus digunakan untuk mendidik umat, mendidik anak-anak, maka pahala sedekah jariyah masih banyak. Dan masih banyak lagi contoh. Yang kedua ada ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Di sini yuntafa'a, yantafi'u fil mudhari'. Fil mudhari' itu artinya sedang dan akan. Maksudnya apa? Dan ilmu yang selalu terus diamalkan, diajarkan, yang bermanfaat terus. Maka guru yang mengajarkannya, walaupun gurunya sudah meninggal, ilmunya dimanfaatkan oleh santri-santrinya. Santrinya dari guru lagi, punya santri lagi, seterusnya. Maka akan terus mengalir pahalanya itu. Karena di sini menggunakan fi'il mudhari' yuntafa'u bihi. Kemudian mengajarkan ilmu. Sudahlah dia ustaz, punya madrasah,
Jadi mendapatkan dua pahala tadi, sedekah jariyah karena membangun madrasah yang terus bermanfaat mendidik umat, kemudian mengajarkan lagi ilmunya sehingga ilmunya tersebut digunakan oleh murid-muridnya dan murid-muridnya menjadi guru lagi, punya murid lagi, diajarkan lagi, tidak terputus. Seperti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan ilmunya terus kita gunakan. Awaladun shalihun yad'ulah. Yang ketiga adalah atau dia punya seorang anak yang saleh yad'ulah. Di sini fi'il mudhari lagi, da'a yad'u. Jadi bukan da'alahu. Kalau da'a artinya sudah, telah mendoakan, tapi kayak yad'ulahu yang selalu mendoakannya. Yang ketiga adalah seorang anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Bahkan Habib Umar bin Hafid itu mengajarkan orang termasuk kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua ketika tidak membaca Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sebelum qomat berdoa untuk kedua orang tua, di mana tempat-tempat doa ada yang mustajab, yaitu bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Karena Rasulullah bersabda, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu." Doa ketika antara azan dan iqamah itu tidak ditolak sama Allah. Dan ketika di antara itu kita baca doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal 3 kali, kita termasuk anak yang durhaka kalau tidak seperti itu, tidak membacakan doa seperti itu. Nah, ketika sholat sunnah qabliyah sudah selesai, langsung gunakan waktunya untuk berdoa, karena di antara itu doanya tidak ditolak sama Allah sampai qomat dikumandangkan. Yad'u lahu yang selalu mendoakan baginya. 3 inilah yang menjadikan amal kita terus mengalir. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum ba'di rajulun 'allama ilman fanasharahu. Ajwadukum ba'di, orang yang paling baik di antara kalian ba'di setelah saya adalah rajulun, seorang 'allama ilman yang mengajarkan ilmu, fanasharahu kemudian menyebarkannya, maka yab'atsu yaumal qiyamati ummatun wahidah, maka akan dikumpulkan pada hari kiamat, dibangkitkan dalam satu kelompok umat yang 'allama ilmu, mengajarkan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dari apa yang disampaikan hadis-hadis tersebut, sabda Rasulullah, ajwadukum ba'di, orang yang paling baik di antara kalian setelah saya adalah rajulun 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu, fanashara bihi, fanasharahu kemudian menyebarkan, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam satu kelompok umat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda lagi,
al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas. Makhluk semua, kulluhum, makhluk semua, kulluhum itu semuanya, yusalluna mendoakan, selalu mendoakan. Ini lagi pakai fi'il mudhari lagi. Yusalluna selalu mendoakan. Mendoakan siapa? Ala muallimin nas, ala muallimin nas, atas guru-guru manusia, maksudnya adalah para pengajar. Mendoakan apa? Al-khaira, kebaikan. Hatta hitanul ma'i, sehingga sampai ikan paus pun ikut mendoakan. Beruntung sekali orang yang profesinya sebagai guru, karena Rasulullah dari hadis yang tadi, ajwadukum ba'di, orang yang paling baik di antara kalian setelah saya adalah allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu tauhid, apalagi ilmu agama, karena ada yang akan dipakai hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa yang mendoakannya? Di sini dijelaskan sama Rasulullah, semua makhluk mendoakan atas muallimin nas. Muallim itu guru, atau orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan. Sampai ikan paus pun yang ada di laut mendoakan guru. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Wa ahsanuhum khuluqa, dan yang paling baik akhlaknya. Hadis ini memaparkan bahwasanya semua makhluk adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah. Dan yang paling dicintai dari mereka oleh Allah adalah anfa'uhum li'iyalihi, yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Paling bermanfaat, manfaatnya paling banyak bagi masyarakat. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling, tapi yang paling bermanfaat di sini adalah apa saja. Bisa pikirannya, bisa tenaganya. Ketika dibutuhkan dia ada, ketika diperlukan dia hadir, minta pertolongan ini dia ada. Manfaat yang paling besar di kalangan masyarakat, maka itulah yang paling Allah cintai. Maka orang yang kaya, bermanfaatlah dengan kekayaannya. Orang yang alim, bermanfaatlah dengan ilmunya. Orang yang kuat, bermanfaatlah dengan tenaganya. Yang orang cerdas, bermanfaatlah dengan kecerdasan. Wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimithli da'watihim ila babillahi. Wala yastati'u, dan tidak bisa ahadun, seseorang, an yanfa'a khalqallahi, untuk bermanfaat bagi makhluk-makhluk Allah, bimithli da'watihim ila babillah, dengan yang serupa, yang mengajak kepada Allah, bita'rifihim, dengan mengetahui, mengajarkan pada mereka. Jadi maksudnya adalah semua makhluk tidak bisa, bahkan seorang pun di antara mereka tidak bisa menyamai manfaatnya seperti orang yang mengajak kepada Allah dengan mengajarkan kepada mereka
ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi. Mengajarkan kepada mereka apa-apa yang wajib bagi mereka dari ilmu tauhid, dari ketaatan, dari taat, wa tadhkirihim, dan memberikan peringatan kepada mereka bi ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, wa alaihi, dan kemahakuasaan Allah, wa tabsyirihim bi rahmatihi, dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat Allah Ta'ala, wa tahdhirihim, dan memberikan peringatan kepada mereka min sukhti al-waqi, min sukhtihi, dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang paling bermanfaat? Jadi kemanfaatannya itu kalah dengan atau lebih utama orang-orang yang mengajarkan dan mengajak orang kepada mengenal Allah, mengenal apa yang wajib yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah, tentang ilmu tauhid, mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan taat pada Allah, mengajarkan bagaimana tanda-tanda kuasaan Allah, mengajarkan bagaimana Allah tidak butuh kita. Kadang kita rasa egonya muncul. Orang yang tidur karena ingin menikmati rahmat Allah lebih baik daripada orang yang bangun sholat tahajud, tapi tujuannya supaya hajatnya dikabul. Kan banyak tuh orang-orang pesen kalau pengen hajatnya dikabul bangun sholat malam, karena doa di malam hari itu mustajab. Terus akhirnya, tapi ketika doa udah bangun tahajud lama-lama, tapi doanya nggak dikabul-kabul, akhirnya apa yang muncul? Putus asa. Habis putus asa apa? Menyalahkan tahajudnya. Ujung-ujungnya apa? Nggak bersyukur. Rahmat Allah bisa tiba. Akhirnya jadi setan lagi. Jadi pengikutnya iblis lagi. Iblis itu sebelum diusir dari surga, subhanallah, pemimpin para malaikat, paling alim, malaikat Jibril aja di bawahnya, paling dekat dengan Allah. Tapi kenapa diusir? Dilaknat sama Allah. Akhirnya semua nilai ibadahnya kan hilang gitu. Nah sama ketika kita dikasih amalan nih, baca ini sholawat yang banyak, nanti ketika sudah baca ya Allah enggak, akhirnya kan muncul itu. Nah ketika yang muncul itu, sekian tahun baca sholawat hilang semua. Sama ketika iblis juga ribuan tahun jadi makhluk paling utama, kecewa dengan putusan Allah, akhirnya kan hilang. Akhirnya menyalahkan tahajudnya, menyalahkan sholawatnya. Makanya ketika beramal itu, makanya tadi hilangkan dulu hajatnya. Boleh, nggak apa-apa. Kita tadi kan namanya tawassul, boleh. Nah, baca sholawat tadi, baca Quran tadi, tahajud tadi, namanya termasuk kepada tawassul dengan bil amali sholihah, bertawasul dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Tapi ketika tawasul itu tidak menyampaikan pada hajat kita, minimal jangan sampai ngeluh dan bilang percuma. Ketika sudah mengeluh dan bilang percuma, maka hilang semua itu pahalanya. Rugi apa rugi? Udah mah hajat nggak kesampaian, pahala salawat dan pahala tahajud hilang semua. Itu yang paling dimaui sama iblis. Itu yang paling diingini sama setan. Jangan sampai manusia itu punya pahala yang banyak. Sampai dikisahkan zaman Rasulullah, ada orang buta
dan rajin ke masjid. Dan subhanallah, berjuangnya luar biasa. Ketika mau berangkat sholat jamaah di masjid sholat subuh, karena dia buta, tak keseleo, jatuh, akhirnya kotor, balik lagi ke rumah, ganti seragam lagi, wudhu lagi, jalan lagi ke masjid, susah payah, kejeblos solokan, yang namanya orang buta nggak bisa ngeliat, kotor, balik lagi, ganti lagi, ayo. Akhirnya datanglah iblis yang menyaru jadi orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak mau kemana? Saya mau ke masjid. Baik Pak, mari saya gendong. Wah, terima kasih deh, digendong sama iblis. Nyampe masjid, nggak terlambat sholatnya. Namanya Rasulullah paham. Ketika selesai wiridan, selesai, dipanggil sama Rasulullah. Pak, tumben ke masjidnya cepet. Iya, tadi ditolong sama orang datang ke sini. Sampai di masjid. Terima kasih sekali. Kata Rasulullah, Pak, tahu nggak siapa yang nolong? Nggak tahu ya Rasulullah. Nama saya juga buta, nggak bisa ngeliat. Yang nolong itu iblis. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya Rasulullah iblis nolong saya? Kok iblis baik sih? Bukan baik, Pak. Iblis nggak mau Bapak punya pahala ribuan kali lipat. Kalau orang yang normal berjalan ke masjid, katakan satu langkahnya 10. Kalau rumah saya di sana ke sini ada katakan 500 langkah, dikali 10, 5.000 pahalanya. Jadi orang yang buta, pahalanya berkali lipat. Al jaza biqadri ta'am. Pahala itu sesuai dengan kepayahan, sesuai dengan keletihan, kesusahan yang dia gapai, yang dia jalankan. Makin susah dia mencapai berbuat pahala tersebut, makin besar pahalanya. Iblis nggak mau. Bapak punya pahala banyak begitu, ditolong lagi. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya upaya iblis, sampai segitunya. Lah apalagi kita sudah istiqomah wiridan, baca sholawat, tahajud tiap malam, pengen hajatnya dikabul, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika Allah menakdirkan hajatnya tidak tersampaikan, jangan sampai keluar kata-kata, ya Allah, wis tahajud suwe-suwe, sholawatan enggak, ya Allah, ternyata hajat gak dikabul, ya Allah, percuma. Sudah percuma, nol sama sekali, nol, nggak dapat apa-apa. Maka ketika itu muncul, sudah segera saja, jangan sampai itu muncul, segera, supaya nggak hilang. Karena gampang sekali setan itu merusaknya, subhanallah. Dan Allah nggak butuh amal kita. Sampai ada hadis kursi, ya ibadi, inna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku semuanya, jika semua orang berkumpul dari yang awal, manusia dari awal sampai yang akhir, jin dari yang awal sampai akhir beribadah kepada saya, mazada min mulki syai'an, itu semua tidak akan menambah sedikit pun dari kebesaran kerajaan saya, kata Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kalau semua orang dari yang awal sampai akhir, dari jin sampai awal sampai akhir, semuanya yang memiliki hati yang paling jahat, kemudian bermufakat semuanya sealam semesta ini tidak mau beribadah kepada saya, mana qasadzalika min mulki syai'an, itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kebesaran kerajaan saya. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, kalau semua orang dari awal sampai akhir, bangsa jin dari awal sampai akhir berkumpul di satu lembah dan berdoa kepada Allah,
dan Allah kabulkan semua permohonannya, mana qasa dzalika min mulki syai'an, mana qasa dzalika indi, tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi saya. Jadi semua amal ibadahnya, amal kita itu kembalinya kepada kita. Ada hadis yang lain, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah nggak bakal bosan sampai kamu bosan. Maksudnya apa? Allah nggak bakal bosan ngasih pahala sampai kita bosan. Sampai ada sahabat Ibnu Abbas, ada orang yang rajin duha, sholat duha rajin, ditegur sama Ibnu Abbas, gak usah rajin-rajin sholat duhanya, cukup seminggu sekali saja. Kenapa maksud teguran tersebut itu kenapa? Maksudnya supaya ketika orang tersebut ketika sholat duha rajin itu mengharapkan supaya rezekinya lancar, kemudian ternyata tidak lancar, takutnya menyalahkan duhanya tadi. Kembali ke situ lagi, jangan sampai hilang semuanya. Ya udah, biasa aja, seminggu sekali. Tapi kalau emang istiqomah dan tidak mengharapkan apa-apa, sudah lanjut. Istiqomah itu lebih baik. Tapi ininya bersih dulu, hatinya bersih dulu. Nggak punya kerasa penyesalan nantinya. Al-waqi' bil muta'arridina lahu minal kafirin wal fasiqin. Dari mana? Mengingatkan kepada mereka min sukhtihi, dari murkanya Allah. Al-waqi' yang jatuh, murkanya Allah itu akan jatuh menimpa bil muta'arridina lahu minal kafirin, menimpa terhadap orang-orang yang menentang Allah, minal kafirina, dari orang kafir, wal fasiqina, dari orang fasik. Waqad hatsani ala imtithali hadzal amr al-'azim. Waqad, dan telah hatsani, menyarankan kepada saya, ala imtithali hadzal amr al-'azim, untuk mengerjakan perkara yang besar ini. Wa akada raghbati fi sa'yi ila tahsil hadzal wa'dil karim, dan dikuatkan keinginan saya dalam berusaha untuk menghasilkan hadzal wa'dil karim, janji dari yang Allah yang Maha Mulia. Al-waqi'ina fil ayati wal akhbar, yang akan dijumpai fil ayati wal akhbar, dalam ayat-ayat dan dalam khabar, dalam hadis-hadis, allati dzakatuha, yang telah saya sebutkan. Wa ma fi ma'naha mimma lam adhkuru, su'alun min ba'di sadati shadiqin fil iradah. Ada sebuah permintaan, sebuah pertanyaan dari sebagian teman-teman saya yang mengharapkan salata disabil sa'adah, yang berjalan menuju jalan kebahagiaan. Iltamasa minni, meminta pada saya, an aktuba lahu wasiyatan, untuk menulis lahu, baginya, wasiyatan, menulis sebuah wasiat, yang tafi'u biha fa'ajabtuhu, yang bermanfaat dengan wasiat tersebut. Fa'ajabtuhu, maka saya menjawabnya, ila dzalika raghiban fima taqdi minal imtithalil awamir, karena senang dalam menyiapkan wal fawza bithawabi,
dan mendapatkan pahala, wa fi ma'unatillahi ta'ala, dan dalam pertolongan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna subhanahu fi hajati wafqi ma akhbara bi Rasulullah anhu fi qalihi alaihi salam, dan menjadi sebab dalam menunaikan hajat teman saya, wafqa ma akhbara bi Rasulih, yang sesuai dengan apa yang dikhabarkan, sesuai dengan hadis Rasulullah fi qalihi, dalam sabdanya alaihi salam, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa orang yang memenuhi hajat saudaranya, kana Allah, maka Allah fi hajatihi, akan memenuhi hajatnya. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah selalu akan menolong seorang hamba, maka nafi auni akhihi, selama orang tersebut menolong saudaranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.